kreatif. Dia tuh kan mau masuk SD, tapi dia tuh belum siap karena kalau belajar di kelas tuh dia tuh kurang fokus sama gak mau diem. Kalau suruh nulis juga jarang mau gitu. Babas keponakan Kak Salwa. Iya, yang itu. Oh, jadi ceritanya Kak Salwa teh mau gimana gitu, maksudnya pengen si Babas tuh kayak gimana emangnya? Ya dia tuh pengennya sih ya nggak gitu, maksudnya pengen bisa mau belajar gitu biar fokus kalau belajar. Biar fokus. Berarti Kak Salwa ngajak Kak Ajis ngobrol, pengen si Babas bisa fokus belajarnya. Emang biasanya di kelas kayak gimana sih Babas? Di kelas gitu sih, ya kayak kurang bisa diam, kurang konsentrasi. Kalau disuruh nulis suka bilangnya nggak bisa, tapi kalau dititik-titikin mau gitu. sebenarnya kalau disuruh mau tapi lama gitu, bisa Banyak tapi nggak lama. bisa diemnya. Banyak Gitu nggak ya bisa Kak Salwa ya? Iya. Emang yang bikin dia nggak bisa diem apaan? Ya dia tuh emang kurang fokus karena di sekelilingnya tuh banyak kayak buku. Dia tuh suka ngeliatin buku cerita kayak gitu Kak. Kadang suka isengin temannya gitu. Suka ngisengin temannya, Iya. ngeliatin buku cerita. Iya gitu. Terus Pokoknya sekelilingnya apa yang bikin dia konsentrasi dia biar itu yang sekelilingnya dia apa aja dipegang. apa yang dipegang? Begitu. Berarti tadi ya dia kurang fokus. Terus kira-kira apalagi yang bikin dia jadi bilang nggak mau? Tadi kata emang nggak bisa. Apa coba kira-kira apa itu? Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tuh lebih suka kayak kemain gitu. Kalau belajar emang kurang, kata ini juga. Kalau di kelas tuh kurang dia belajarnya, nulis nggak mau, baca juga nggak mau. Dia tuh lebih aktif kemain gitu Kak. Pernah nggak nanya ke si Babas hobinya apa gitu? Babas kesenangannya apa gitu? Pernah nggak nanya? Siapa tahu ya dari hobinya bisa kita salurkan ke cara dia belajar. Pernah nggak nanya? Belum sih ya, belum ya. Belum ya? Belum ya nanya kayak gitu. Coba deh nanti ditanya gitu, Babas hobinya apa? Kan kalau ngedengar dari cerita kakak-kakak kan tadi Babas nggak bisa diam, berarti kan dia anaknya aktif ya. Berarti anaknya aktif, ini dipegang, itu dipegang gitu. Berarti dia salah satu anak yang harus aktif dulu. Kak Adi juga belajar, anak yang kinestetik itu biasanya dia harus dihabisin dulu lah istilahnya energinya, diajak gerak dulu apa segala macem gitu. Tapi di kelas dia walaupun nggak bisa diem mau ngikutin pelajaran nggak? Mau ngikutin kalau didampingi gitu. Jadi harus terus diawasi terus gitu. Kalau bisa didiamin aja sebentar, langsung kemana gitu. Langsung pergi langsung pergi gitu, Pergi langsung nggak bisa kemana diam. dia muter pokoknya di kelas gitu. Kalau Gitu. didampingi harus terus diawasi terus kayak gitu. Kak Salwa pernah nggak nanya ke mamahnya? Yang saudaranya Kak Salwa yang mana? Mamahnya apa ayahnya? Ayahnya. Iya. Pernah nggak nanya gitu ke mama atau ke ayahnya, dia di rumah itu kebiasaannya seperti apa? Gitu, kebiasaannya seperti apa? Terus dia juga senengnya apa di rumah? Biasanya kan abisnya anak-anak itu kalau belajar kalau nggak ngikutin sesuai kepengennya suka susah. Pernah nanya nggak Kak Salwa? Pernah sih, dia emang kalau di rumahnya juga kan jarang keluar ya, karena emang daerahnya rawan gitu, suka banyak culik kayak gitu, jadi makanya dia jarang keluar dari rumah. Nah dia tuh kalau di rumahnya emang gitu suka main, jadi kalau sekalinya keluar mainnya jauh gitu Kak. Kalau disuruh belajar, kalau dia gak mau ya gak mau aja gitu. Mainnya apa tuh kira-kira? Main sepeda, kadang sama temennya kemana gitu, ke kuburan. Ya Allah ya Iya, Rabbi. makanya gitu jarang keluar. Terus kalau di rumah si Babas suka dibantuin nggak sama mamanya kalau belajar? Maksudnya mamanya ikut ngebimbing, apalagi kan kita pembelajaran kemarin kan online ya.
pembelajaran kemarin online. Apa mamahnya merhatiin enggak dia belajarnya atau gimana gitu? Kak Salwa tahu nggak? Kalau saya sih belum lihat langsung ya, tapi waktu itu mamanya bilang kalau lagi belajar suka didampingin kok katanya, suka diawasi kalau misalkan belajar ini nulis ini, tapi kalau dia nggak mau ya udah dia pergi aja gitu. Gitu. Tadi kan Kak Agi sudah dengar nih keluhan dari Kak Salwa, terus juga gimana Babas di kelas, kelas kau kita kelas Kak Elma gitu. Sekarang masalahnya Babas kurang fokus, tadi kata Kak Salwa kan kurang fokus, gak bisa diem katanya. Terus gimana nih kira-kira caranya kita untuk bisa bikin satu pembelajaran yang bisa bikin Babas jadi fokus gitu. Kira-kira Kak Salwa, Kak Winda sama Kak Elma ada ide nggak gitu? Gimana ya, kan tadi kita udah bilang ya Babas itu berarti nggak bisa diem. Dia sepertinya anaknya ini kalau dilihat setelah diobservasi anaknya kinestetik gitu ya, nggak bisa diem, tenaganya cukup banyak gitu, banyak bergerak. Kira-kira apa ya kegiatan yang cocok? Gimana Kak Salwa, kira-kira apa coba? Kegiatannya mungkin kalau dia banyak bergerak, kegiatannya yang melibatkan banyak motorik kasarnya kali ya Kak Gis ya. Jadi yang apa, dianya kan suka bermain tuh, suka bermain. Jadi kalau misalnya itu kayaknya mungkin lebih banyak permainan yang bisa menguras tenaga dia, biar nanti pas dia belajar di kelas tuh konsentrasi gitu. Mungkin contohnya kalau mau Kayak senam pagi. Iya boleh senam pagi. Berarti itu bisa kita masukin nanti ke rencana kegiatan pembelajarannya sebelum gitu. mulai itu pagi-paginya digerakkan Ya. dulu ya, biar tenaganya terkuras, terus biar Babasnya terkonsentrasi. Atau Kalau- permainan juga bisa lagi. Kalau dia kan kalau disuruh nulis gitu langsung dia mungkin nggak langsung mau ya. Mungkin dengan permainan misalnya nulis di atas pasir, atau permainan huruf atau angka yang bisa yang sambil lari gitu, hurufnya di mana, di mana sama mencari angka, mencari hurufnya, mungkin bisa kayak gitu ya sama ya. Berarti nanti untuk senam paginya kita masukin ke pembukaan, Bisa. ke pembukaan atau ke kegiatan sebelum masuk nih? Sebelum masuk Sebelum kayaknya ya. masuk. Sebelum masuk ya, ke kegiatan sebelum masuk. Oke, nanti bisa kita bikin tuh RPP-nya. Ya. Berarti untuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belajar Babas juga gitu. Plus anak-anak juga kan biasanya lebih senang bergerak. Kalau bergerak anak-anak jadi sehat gitu. Kita juga jadi ikut bergerak. Itu bisa tuh tadi tuh senam pagi dimasukin. Terus tadi kegiatannya apa lagi? Bisa. Permainan-permainan ya, Permainan. mencari angka, mencari huruf. Kalau mencari angka dan huruf masuknya berarti ke Ya. kognitif ya? Iya, Ya, kognitif. Jadi kognitifnya ada, motoriknya juga ada. Gitu. Terus apalagi tuh kira-kira tuh? Kan tadi juga Kak Salwa bilang Babas belum mau nulis dan segala macem, belum huruf dan angka dia kurang menguasai. Nah gimana tuh kira-kira kita bikin permainannya kayak apa? Yang tadi aja tuh yang menulis di atas pasir. Bisa tuh kalau di atas pasir menulis, bisa dihapus sambil pikir lagi, sambil Babas mengenal huruf, sambil Babas juga bisa meniru tulisannya. Mungkin ada lagi yang lain selain menulis di atas pasir dia mau Apa kira-kira Kak? Yang bisa bikin si Babas bergerak aja jadi tersalurkan gitu. Apa kira-kira coba kegiatan lain? Apa mungkin gitu dimasukin ke kegiatan berkelompok? bisa. Itu kan tadi mandiri ya sendiri gitu, dia Iya. mengerjakan sendiri. Kalau kegiatan berkelompok kan bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kegiatan berkelompok biar dia juga belajar berkolaborasi kan sama temennya. Apa tuh kira-kira kegiatannya kalau Yang berkelompok? kegiatan nulis apa yang membacanya kalau kelompok? Yang Bisa mencakup macam-macam, itu aja. bisa macam-macam, mencakup macam-macam. Bisa sih bermain apa ya? Bermain ini aja bermain kata sama gambar gitu. Apa sih namanya ya? Boleh. Bahasa itu cuma boleh pakai tulisan. Ya boleh bisa.
gambarnya, ada tulisannya, main sama temennya tebak-tebakan gitu. Ya, Bisa ya, seperti bisa. itu. Bahasanya ya. Bahasanya Bisa masuk tuh. Terus apalagi tuh kita yang butuh untuk ini kegiatan seninya? Seninya bisa, kalau untuk motorik halus mungkin bisa itu ya, kan motorik halus buat terangsang dia untuk menulis kan. Kalau motorik halus bisa, dia bisa menggunakan yang cat air itu, finger painting, terus bermain plastisin, terus yang apa, ada apa sih? Yang Menggunting kira-kira bisa nggak Kak? Bisa. Menggunting atau merobek kertas gitu ya, bisa untuk merangsang motorik halusnya bagus. Untuk semuanya juga sih sebenarnya ya. Untuk semuanya juga, cuman kita kan harus bisa bikin satu kegiatan permainan yang bisa melayani kebutuhan, semua kebutuhan belajar anak gitu. Salah satunya Babas gitu. Babas kan lebih ekstra di gerakan gitu, jadi kita selipin juga itu permainan-permainan itu biar dia merasa terpenuhi lah kebutuhan belajarnya gitu. Dari seni juga mungkin bisa nari kali ya anak-anak ya. Bisa. Ya nari, gerak dan lagu. Gerak dan mungkin lagu, bisa. ya. Terus untuk ini kegiatan ikro-nya kita untuk Babas, Kalau Ikro sih dia suka mau ikut, cuman walaupun dia gak bisa ya dia pasti berusaha, cuman ya selalu kita bantu juga. Ya tapi sama aja dia tuh gak mau diem, duduknya suka pindah-pindah gitu. untuk hafalannya Kak gimana Babas? Kalau hafalannya sih alhamdulillah ya. Cuman kalau buat surat-surat panjangnya ya belum bisa dia tuh, cuman masih menguasai sedikit aja gitu. Kak Ajis pernah lihat deh kalau nonton lomba-lomba hafiz gitu ya, ada beberapa anak yang kalau baca surat itu sambil pakai gerakan gitu, pakai gerakan. Jadi itu salah satu cara dia untuk bisa menghafal surat. Coba deh nanti nonton di YouTube, siapa tahu itu bisa jadi ide ya, bisa jadi referensi kita untuk anak yang memang kebutuhan belajarnya seperti Babas gitu, kinestetik. Jadi Babas akan lebih mudah menghafal ditambah pakai gerakan karena dia anaknya kinestetik gitu. Coba deh kan nanti dicari gitu. Sama kegiatan lain apa tuh kira-kira kalau di Ikro yang bisa memenuhi kebutuhan belajarnya Babas yang gak bisa diem ini? Kalau contoh yang gerakan pakainya kayak tepuk kudu itu. Oh iya bisa nyanyi-nyanyi Kudu, jadi ada gerakannya, ada gerakannya, prakteknya bukannya juga nyebutin ini tangan dulu gitu kan. Untuk apa lagi tuh Kak kira-kira? Sama kan kalau kita juga kan kalau mau pulang berdoa kan pakai gerakan juga ya, ke tangan gitu, ibu jari gitu kan ya pakai gerakan. Nah terus Apa kira-kira? Kalau misalkan nanti kita bikin RPP-nya untuk semua guru sentra di setiap pembelajaran itu kita masukin semuanya harus ada gerakan. Memang kita kan biasanya begitu ya, bikin satu rencana pembelajaran yang isi satu pembelajarannya itu mencakup semua aspek perkembangan. Jadi dari motorik harus terpenuhi, motorik halus, motorik kasar gitu. Apalagi kita punya murid kayak Babas, yaitu benar-benar harus terpenuhi, ya kan? Kalau nggak tadi kata Kak Salwa di kelas dia bisa mengganggu temannya karena dia merasa mungkin kepengennya belum ininya tidak tersalurkan ya, apa yang biasa dia ininya tuh tidak tersalurkan gitu. Jadi nanti bisa dimasukin kegiatan-kegiatannya, kita rancang tadi ya, kegiatan untuk Babas yang kita rancang. Terus nanti kita bisa bikin satu penilaiannya itu gimana. Jadi kita gini Kak, bikin satu penilaian yang bisa kita lihat perkembangannya Babas Setelah diberi iya itu perkembangannya dari yang seperti ini, karena kan kemarin kita sudah terlalu banyak pembelajaran secara online ya, jadi kebutuhan belajarnya Babas kurang terpenuhi gitu. Dengan dari
Kak Salwa juga di rumah tadi dia main terus dan segala macem gitu, walaupun sama orang tuanya dibantu, tapi mungkin berbeda keadaan dan situasinya seperti saat dia belajar di sekolah. Di sekolah kan ketemu teman dan segala macem, ruang geraknya lebih bebas gitu, dia lebih bebas berekspresi. Kira-kira gimana tuh nanti kita bikin penilaiannya? Penilaiannya itu yang tadi Kak Agis bilang aja, perkembangannya dari misalnya hari pertama nih kegiatan ini gimana perkembangannya, yang itu aspek-aspeknya kan semuanya kan motorik, kasar, kognitifnya kan bisa dilihat dari itu. Nanti hari kedua dengan permainan ini gimana, hari ketiga kegiatan ini gimana gitu. Iya, jadi biar kita lihat perkembangannya dari yang tadi Kak Salwa keluhkan gitu ya, Ada perubahan. mulai dari dia tadi kurang fokus, terus belum mau belajar ya, istilahnya belum mau belajar dan segala macam. Setelah kita kasih permainan-permainan yang memang menunjang kebutuhan belajarnya Babas, ada perubahan nggak nih? Kita harus punya datanya juga, jadi nanti orang tua kan jadi tahu begitu perkembangan Babas seperti apa. Apalagi sekarang kita mau masuk SD, makanya senang juga Kak Salwa bisa ngobrol biar kita bisa bikin satu rencana untuk bisa mewadahi anak-anak yang memang punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Memang kan kita di TK juga sudah seperti itu, tapi punya fokus sekarang gini, permasalahannya ada di Babas, kita bisa jadi lebih fokus lagi, jadi lebih mengembangkan kreativitas kita untuk bikin permainan-permainan yang baru buat Babas gitu, biar Babas nggak bosen, terus teman-temannya lainnya juga nggak bosen. Berarti nanti ini kita bikin penilaiannya gimana nih, fokusnya untuk apa? Si Babas akan dianggap berhasil jika dia sudah bisa fokus belajar kali ya. berarti dia konsentrasinya meningkat gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Motoriknya Motoriknya dikasih nulis lebih cepat ya. Motoriknya mungkin, terus kognitifnya ya. Kognitifnya Fokus kan konsentrasi fokus. Gitu ya. Itu ya, berarti kegiatan-kegiatan yang akan kita rancang buat Babas itu Babas kita dianggap berhasil kalau Babas sudah bisa fokus tadi, terus sudah motoriknya sudah jalan ya. Tadi kan kata Kak Salwa dia belum mau nulis, kata Kak Elma masih harus dibantu dan segala macam gitu. Nah, dengan kegiatan yang sudah kita bikin itu tercapai nggak gitu. Kalau nanti kita belum bisa tercapai, berarti kita harus refleksi, evaluasi gitu. Gimana nih, ada yang salah nggak, atau mungkin kegiatannya kurang menantang buat Babas gitu ya. Nah, berarti itu dari rencana yang udah kita bikin, berarti kita udah ada komitmen untuk bikin Babas jadi lebih berkembang dengan bikin tadi rencana penilaian tadi yang kegiatan, dan rencana penilaiannya pasti bisa deh, pasti bisa lah. Babas soalnya juga anaknya juga kan aktif sebenarnya kan, anaknya aktif, pasti bisa, mudah-mudahan bisa. Ini kan juga persiapan tadi kata Kak Salwa, persiapan pengen ke SD karena dia kelas B gitu. Ya usaha dulu kita, pasti bisa lah gitu. Masa iya sih gak bisa? Dicoba dulu, mudah-mudahan berhasil. Yakin lah pasti bisa. Dicoba aja dulu ya Kak ya. Oke sih.